wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Purba dengan NIM 230306062 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak. Baik, di sini saya akan menjelaskan topografi dari kelinci, di mana ada esophagus, kemudian di sini ada cor ataupun jantung, ada hepar ataupun hati, dan di sini ada pulmo ataupun paru-paru. Kemudian di sini ada ventriculus ataupun lambung, kemudian ada vesica velea ataupun kantung empedu, dan kemudian ada limfa, dan juga di sini ada sekum yang membedakan kelinci dengan hewan lainnya. Dan di sini ada intestinum tenue, ini ada cravum, dan ini ada vesica urinaria, yaitu kandung kemih yang berbentuk gelembung. Di sini saya akan menjelaskan sistem digestoria ataupun sistem pencernaan pada kelinci, di mana dimulai dari cavum oris. Nah, pada cavum oris ini terjadi pencernaan kimiawi yang pertama menggunakan enzim kimia, yaitu enzim amilase, kemudian masuk ke esophagus. Setelah masuk ke esophagus, masuk ke ventriculus ataupun lambung. Nah, pada ventriculus ini juga menggunakan enzim pepsin yang mengubah peptin menjadi pepton. Setelah itu masuk ke intestinum tenue, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada jejunum, ileum, dan duodenum. Setelah itu masuk ke sekum. Pada sekum ini terdapat enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Setelah itu masuk ke kolon dan rektum, lalu fesesnya itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada kelinci juga terjadi sistem pencernaannya itu 2 kali, di mana disebut dengan kopropagi, yaitu pada malam hari kelinci ini akan menjilat bagian anusnya, kemudian dicerna lagi. Baik, selanjutnya itu ada organ pencernaan tambahan pada kelinci. Yang pertama itu ada glandula salivari. Nah, itu ada pada kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama itu ada glandula parotis. Itu sepasang terletak di belakang mandibula di bawah telinga. Nah, selanjutnya itu ada glandula sublingualis, itu di bawah lingua. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya glandula infraorbitalis. Nah, setelah itu ada lagi organ pencernaan tambahan itu yang namanya kelenjar saliva, itu yang membasahi pakan untuk memudahkan penelangan saliva pada ternak monogastrik. Nah, biasanya lebih asam daripada saliva ternak ruminansia. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan yang kedua yaitu hepar, itu condong terletak di sebelah sisi kanan. Tempatnya itu tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Nah, vesica velea itu adalah kantung empedu. Selanjutnya ada organ pencernaannya selanjutnya itu ada pankreas. Pankreas ini terdapat di antara duodenum, pars ascendens dan pars descendens, menghasilkan 2 enzim getah, 2 macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreatus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah, tidak melalui saluran keluar. Baik, selanjutnya itu ada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada nares ataupun organ yang juga disebut dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara agar kelinci bisa bernapas dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada glotis ataupun laring. Nah, posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring itu mempunyai perbedaan, yaitu laring adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Selanjutnya, trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Nah, trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat kelinci bernapas. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus itu ada bronkus kanan dan bronkus kiri yang berhubungan langsung dengan alveolus yang ada di dalam pulmo ataupun paru-paru. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 dengan O2. Selanjutnya itu ada pulmo ataupun paru-paru. Ini berjumlah sepasang.
Fungsinya itu untuk tempat sirkulasi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Yang pertama itu ada otak. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian termasuk otak besar, cerebrum ataupun otak, dan otak kecil, cerebellum, dan batang otak, pons dan medula oblongata. Nah, otak ini mengatur fungsi-fungsi penting seperti persepsi sensorik, pengaturan gerakan tubuh, dan proses kognitif. Nah, yang kedua itu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah, yang dimana di dalam sistem sirkulasi darah ini ada beberapa organ yang berperan. Yang pertama itu cor ataupun jantung. Nah, cor ataupun jantung ini terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua yaitu arteri, yang merupakan saluran darah yang mengangkut darah yang kayak oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga itu ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Dan berikutnya itu ada vena, yang merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh. Berikutnya ada vena pulmonalis, yang merupakan pembuluh darah yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, yang terakhir ada aorta, yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada sirkulasi darah pada kelinci. Sirkulasi darah pada kelinci itu perjalanannya dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo ataupun paru-paru, lalu akan disaring oleh pulmo. Setelah itu, darah yang dari pulmo tadi pertama kali akan masuk ke jantung bagian serambi kiri atau juga disebut dengan atrium sinister. Nah, melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Setelahnya itu akan diteruskan ke dalam bilik kiri dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ darah akan kembali. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan ataupun disebut dengan atrium dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Nah, selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah yang sudah dibersihkan oleh paru-paru, kemudian karbon dioksida ataupun CO2 dibuang melalui udara ataupun dikeluarkan melalui mulut. Setelah itu, hidung menghirup oksigen ataupun O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo ataupun paru-paru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambung pada ternak ruminansia, di mana ternak ruminansia itu memiliki lambung ganda atau ada 4 lambung. Yang pertama itu ada rumen. Nah, rumen pada ternak ruminansia adalah kantong besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak serta gas yang dikeluarkan melalui eructation. Nah, berikutnya itu ada retikulum, juga dikenal sebagai lambung kedua. Dalam sistem pencernaan, ternak ruminansia memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membentuk proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Juga sering disebut pencernaan secara enzimatis. Yang berikutnya adalah omasum. Omasum adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak antara abomasum dan rumen, berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang sudah diolah ke
abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya itu ada abomasum. Abomasum itu adalah lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan juga mineral. Baik, akan saya ulang bahwa ini adalah rumen dan ini adalah retikulum, ini adalah omasum, dan ini adalah abomasum. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.